pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar tentang karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara mempertahankan karakteristik daerah dalam rangka menjaga NKRI. Oke, yang pertama kita lihat dulu. Lihat pada layar kalian masing-masing profil negara Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke, terdiri dari banyak pulau-pulau. Nah, jumlah pulau yang ada di Indonesia kurang lebih ada 17.508 pulau dan baru 5.707 yang diberi nama. Nah, ada 5 pulau besar, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oke, wilayah Indonesia terletak di jalur Katulistiwa. Garis Katulistiwa ini merupakan garis lintang yang memisahkan wilayah sebelah utara dan wilayah di sebelah selatan bumi. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Indonesia juga terletak di daerah yang tropis. Nah, akibat dari iklim tropis ini, Indonesia memiliki 2 musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Oke, Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Di antara 2 samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Oke, kemudian kita belajar tentang pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan di Indonesia, bentuk negara Indonesia, negara kesatuan. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahannya adalah sistem presidensil. Kalian harus ingat bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 pembagian kekuasaan atau biasa disebut trias politika, yakni yang pertama kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Kemudian yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, kalian bisa lihat peta Indonesia beserta negara-negara tetangga. Nah, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Selain itu masih ada negara Brunei Darussalam juga, Singapura. Itu juga berbatasan langsung dengan Indonesia. Tetapi yang berbatasan darat secara langsung ada 3 negara tersebut, yaitu ada Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Kemudian ada yang berbatasan dengan samudra ataupun laut. Di antaranya aku tuliskan di situ ada India, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, dan Republik Palau. Oke. Jumlah provinsi yang ada di Indonesia ada berapa, anak-anakku? Nah, jumlah provinsi yang ada di Indonesia sekarang ini ada 34 provinsi. Nah, kemudian bagaimana karakteristik daerah-daerah di Indonesia? Karakteristiknya ini adalah proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 menurut provinsi atau supasnya. Nih, kalian bisa lihat di
layar kalian masing-masing perbandingannya jumlah penduduk tiap-tiap daerah di Indonesia. Ini adalah populasi terpadat di dunia. Jadi Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan populasi terpadat tahun 2020. Nah, daerah tempat tinggal warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia banyak yang tinggal di daerah gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, pola sungai di bantaran sungai, kemudian perbukitan, danau, dan tepi pantai. Oke, kemudian masyarakat Indonesia juga membentuk pola pemukiman. Ada pemukiman tersebar, kemudian menjalur dan mengkelompok. Nah, kemudian ada pembagian waktu tiap-tiap daerah di Indonesia. Pembagian waktu ini adalah berdasarkan garis bujur. Nah, berdasarkan garis bujur, Indonesia terdapat 3 daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia bagian barat, ada itu di situ ada tulisan +7 yang berarti selisih 7 jam dari GMT atau Greenwich Mean Time. Dan kemudian +8, jadi selisihnya 8 jam dari Greenwich, dan +9 itu berarti 9 jam dari Greenwich. Nah, sedangkan antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur masing-masing selisih 1 jam. Apabila di Indonesia bagian timur itu pukul 9, maka di Indonesia bagian tengah pukul 8 dan di Indonesia bagian barat pukul 7. Oke, kemudian flora dan fauna tiap-tiap daerah di Indonesia. Flora dan fauna ini juga memiliki tipe. Di tipe bagian barat itu adalah tipe Asiatis, bagian tengah tipe peralihan, kemudian di bagian timur merupakan tipe Australis. Kalian bisa lihat macam-macam tipe flora dan fauna pada layar kalian masing-masing. Oke, bagaimana Bu cara mempertahankan karakteristik yang beragam tadi, karakteristik daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI? Nah, karakteristik di tiap-tiap daerah bisa saja berubah setiap saat, bisa berubah menjadi baik atau malah menjadi buruk. Nah, apabila berubah menjadi negatif, yang terjadi apa Bu? Yang terjadi yang pertama akan terjadi krisis populasi. Yang kedua krisis lahan, ada krisis sumber daya alam, ada kerusakan lingkungan, polusi lingkungan, kepunahan flora dan fauna. Ini adalah krisis atau dampak negatif akibat perubahan karakteristik daerah. Nah, ini ada beberapa contoh gambarnya, kalian bisa amati dalam layar kalian masing-masing. Nah, bagaimana Bu selanjutnya? Selanjutnya, jika karakteristik daerah ini disikapi dengan baik, maka akan menghasilkan akan menerima dengan penuh kebanggaan, terus lestari, memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kehidupan serta lingkungan. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab penuh. Yang ketiga, pengelolaan dan pelestariannya menjadi baik. Yang keempat, kebijaksanaan dan tidak serakah. Yang selanjutnya adalah kepedulian untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan. Nah, berikut video yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap berfastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.